Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Sukanadi Pratiwi dengan NIM 23055111106. Di sini saya akan membahas mengenai hidrostatika yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Sebelum membahas mengenai hidrostatika, mari kita pahami apa itu tekanan secara umum. Jadi tekanan itu dapat didefinisikan sebagai banyaknya gaya yang bekerja pada satuan luas. Nah, untuk tekanan pada zat cair, itu dapat disebut juga sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri dapat dirumuskan sebagai Rho dikali G dikali H. Misalkan kita memiliki suatu benda, lalu kita celupkan ke dalam bak yang berisi air. Nah, benda tersebut akan mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh ketinggian dari benda itu, gaya gravitasi yang bekerja, dan massa jenis dari zat cairnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari tekanan hidrostatis terlebih dahulu. Jadi konsep dari tekanan itu sebenarnya sederhana. Tekanan itu akan sama dengan gaya atau berat, atau disebut juga dengan disimbolkan sebagai W, dibagi dengan luas dari area atau permukaan di bawah benda tersebut. Jadi nanti rumusnya adalah tekanan sama dengan W per A. Misalkan kita mempunyai bak yang berisi penuh air, seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian kita membagi bak tersebut menjadi 3 segmen. Segmen pertama yang paling dekat dengan permukaan air atau yang berada di atas, yang paling atas. Kemudian segmen kedua itu yang ada di tengah, dan segmen ketiga berada di paling bawah. Lalu, jika kita membuat lubang pada masing-masing segmen, seperti berikut. Lubang pada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 yang diletakkan pada tempat-tempat ini. Nah, ternyata ditemukan bahwa lubang pada segmen pertama itu memiliki semburan air yang kecil atau kurang kuat, karena airnya akan menyembur dan jatuh dekat dengan sisi dari baknya. Sedangkan lubang pada segmen 2 itu sedikit lebih kuat dibandingkan dengan yang di segmen 1, karena airnya agak jauh dibandingkan dengan yang di segmen 1 jatuhnya. Sedangkan untuk lubang pada segmen 3 itu tekanannya lebih besar, sehingga airnya menyembur lebih jauh dibandingkan dengan segmen 1 dan segmen 2, dan jatuhnya air itu jauh dari sisi baknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa tekanan di segmen 1 itu lebih kecil, di segmen 2 itu tekanannya sedang, dan di segmen 3 itu tekanannya lebih besar. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Jadi sebelumnya sempat saya singgung mengenai persamaan P sama dengan W per A, di mana tekanan itu berbanding lurus dengan gaya atau berat dari bendanya, dan berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Nah, kita sudah membagi menjadi 3 segmen seperti ini. Air pada masing-masing segmen itu tentu memiliki massa atau beratnya. Kita akan perhatikan pada segmen 2 terlebih dahulu. Air pada segmen 2 itu selain menopang beratnya sendiri, dia juga harus menopang berat dari air di segmen 1 kan. Hal ini menyebabkan air di segmen 2 itu akan memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan air yang di segmen 1, karena beratnya ini bertindak sebagai gayanya. Jadi beratnya ini akan menekan segmen 2. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada segmen 3, di mana segmen 3 itu harus menopang berat dari segmen 1 dan segmen 2 sekaligus. Jadi dia akan memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan segmen 1 dan segmen 2. Nah, jika kita perhatikan, ini itu sebanding dengan tinggi dari setiap segmen. Segmen 1 itu lebih dekat dengan permukaan, segmen 2 itu agak
jauh dari permukaan dan segmen 3 itu yang paling jauh dengan permukaan. Tinggi atau kedalaman dari bak itu akan kita hitung dari permukaan. Misalkan saya memiliki beberapa benda yang dicelupkan ke dalam air dengan kedalaman seperti berikut. Nah, ini artinya kedalamannya sama. Jadi A dan C itu memiliki kedalaman sama, B, D, dan E memiliki kedalaman yang sama. Nah, pertanyaannya, benda manakah yang mengalami tekanan yang lebih besar? Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh H atau tinggi. Tinggi ini dihitung dari permukaan air, sehingga misalkan dari sini ke titik A itu tingginya segini, itu sekitar misalnya A satuan. Sedangkan untuk tinggi dari permukaan ke titik B itu tentu saja lebih tinggi, sekitar segini. Nah, karena rumus dari tekanan hidrostatis adalah tekanan hidrostatis akan sama dengan rho dikali dengan gravitasi atau G, kemudian dikali dengan H. Nah, maka semakin besar nilai dari H atau semakin dalam letak dari benda tersebut, maka nilai dari tekanannya akan menjadi semakin besar. Misalkan ketinggian dari permukaan ke titik A itu adalah sekitar 4 meter, sementara ketinggian dari permukaan ke titik B itu adalah sekitar 9 meter. Jadi ketika kita substitusikan nilainya, nilai H-nya yang A itu 4 meter, sedangkan yang B, D, dan E itu 9 meter, maka tentu saja kita akan mendapatkan hasil bahwa tekanan dari B, D, dan E akan lebih besar daripada tekanan A dan C. Nah, jadi dari sana kita mendapatkan hasil sebagai berikut, bahwa tekanan di A akan sama dengan tekanan di C. Namun tekanan di A itu lebih kecil daripada tekanan di B, di mana tekanan di B sama dengan tekanan di D dan sama dengan tekanan di E. Jadi tekanan di A itu nilainya sama dengan tekanan di C. Tapi karena tekanan A lebih kecil daripada tekanan B, maka otomatis tekanan C juga lebih kecil daripada tekanan B. Dan karena tekanan B itu sama dengan tekanan D dan sama dengan tekanan E, maka tekanan C juga lebih kecil dari tekanan D dan tekanan E. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan dari segala arah itu ternyata besarnya sama. Jadi katakanlah kita memiliki sebuah benda di sini, seperti ini. Dia akan menerima tekanan yang sama dari arah manapun, misalkan dari arah sini dengan tekanan dari arah sini, tekanan dari arah sini, atau tekanan dari arah sini. Itu semua besarnya sama. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita bahas lebih lanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar ini terlebih dahulu. Jadi, misalkan kita memiliki suatu benda yang kita celupkan ke dalam bak tadi. Nah, kita asumsikan benda tersebut adalah segitiga seperti ini, di mana dia memiliki 3 sisi, DX sebagai sisi horizontalnya, DY sebagai sisi vertikal, dan DS sebagai sisi miringnya. Di dalam bak itu akan terjadi tekanan dari berbagai arah. Kita asumsikan sebagai berikut, di mana ada tekanan PY yang terjadi akibat dari gaya FY, itu arahnya
vertikal. Kemudian ada tekanan Px yang terjadi akibat dari gaya Fx yang arahnya horizontal. Lalu ada juga gaya Fs yang menghasilkan tekanan Ps yang arahnya miring. Nah, di antara sisi ds dan dx itu terdapat sudut, kita sebut saja sebagai sudut alfa. Lalu jika kita perhatikan gambarnya dan kita kembali kepada pembahasan awal tadi mengenai tekanan, rumus umumnya adalah F per A. Jadi jika kita ingin mencari tekanan di Px yang ini, tekanan Px ini besarnya berapa, maka kita akan menggunakan F dari X-nya, yaitu Fx yang arahnya horizontal, Fx dibagi dengan areanya yaitu dy. dy sebagai area dari Fx. Jadi Px sama dengan Fx per dy, maka nanti Fx-nya akan sama dengan Px dikali dy. Selanjutnya untuk Py atau tekanan di Y, tekanan sumbu vertikal. Jadi untuk mencari Py kita menggunakan rumus yang tadi juga, di mana F-nya di sini adalah Fy yang arahnya vertikal, kemudian dibagi dengan areanya yaitu dx, Fy per dx, sehingga Fy nanti akan sama dengan Py dibagi dengan dx. Yang terakhir adalah tekanan pada S atau Ps yang bisa kita rumuskan sebagai Fs per ds. Fs dibagi dengan areanya yaitu ds. Jadi nanti kita mendapatkan persamaan di mana Fs akan sama dengan Ps dikali ds. Selanjutnya, karena ini segitiga, tentu saja akan erat kaitannya dengan trigonometri. Segitiga ini bisa kita ketahui nilai dari sin cos-nya, yaitu sebagai berikut. Sin alfa akan sama dengan dy dibagi dengan ds. Nah, sehingga nilai dari dy akan sama dengan ds dikali sin alfa. Kemudian cos alfa itu nilainya adalah dx dibagi dengan ds. Sehingga nanti nilai dx adalah ds dikali dengan cos alfa. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah benar tekanan dari segala arah itu besarnya sama, atau Px, Py, dan Ps besarnya sama. Nah, untuk itu kita memerlukan hukum Newton 1, di mana sigma F nilainya akan sama dengan 0. Jadi, jumlah total dari gaya yang bekerja itu nilainya akan sama dengan 0. Kita mulai dari gaya Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat Fx itu yang bekerja adalah, pertama ada gaya Fx, kemudian ada ini Fs, tapi karena Fs itu miring, jadi kita akan memproyeksikan Fs secara vertikal dan horizontal. Nah, karena Fx itu horizontal, maka proyeksinya kita gunakan Fs dikali dengan sin alfa. Jadi sigma Fx tadi sama dengan 0. Yang bekerja di X itu ada gaya Fx dikurangi dengan gaya Fs sin alfa. Nilainya akan sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mencari Fx saja, maka Fx sama dengan Fs dikali sin alfa. Selanjutnya tadi kita sudah mengetahui bahwa Fx itu sama dengan Px dikali dengan dy. Ini sehingga Fx kita ubah jadi Px dikali dy, dan Fs tadi adalah Ps dikali ds, kemudian dikali dengan sin alfa. Selanjutnya dy masih bisa kita turunkan lagi. Dy tadi itu sama dengan ds dikali dengan sin alfa. Jadi dy-nya kita turunkan jadi ds dikali sin alfa. Maka Px dikali ds sin alfa akan sama dengan Ps dikali ds sin alfa.
Kemudian kedua ruas kita bagi dengan ds sin alfa. Jadi ini kalau dibagi ds sin alfa ini hasilnya 1, ini dibagi ds sin alfa juga hasilnya 1, dan tersisa hanya px sama dengan ps seperti ini. Selanjutnya kita akan bekerja pada sumbu y. Kita gunakan lagi sigma fy sama dengan 0, dan kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu y. Gaya pada sumbu y itu ada fy dikurangi dengan gaya pada sumbu y yang lain secara vertikal dari fs, yaitu cos alfa. Maka fy minus dengan fs cos alfa hasilnya akan sama dengan 0, dan jika kita ingin mencari fy saja, maka fy sama dengan fs dikali dengan cos alfa. Fy tadi, fy nilainya adalah py dikali dengan dx. Fy diturunkan menjadi py dikali dx akan sama dengan fs ps dikali ds. Ini ps dikali ds dikali dengan cos alfa, sehingga py dikali dengan, nah dx nya masih bisa kita turunkan. Kita lihat dari sini, dx itu sama dengan ds cos alfa. Jadi py dikali ds cos alfa sama dengan ps dikali ds cos alfa. Kedua ruas kita bagi dengan ds cos alfa, sehingga ini akan menyisakan py sama dengan ps. Nah, px sama dengan ps, py sama dengan ps. Maka didapat kesimpulan bahwa tekanan pada x dan tekanan pada S, tekanan pada Y itu ketiganya nilainya sama. Nah, dari tadi kita membahas bahwa P itu dapat dirumuskan sebagai P sama dengan W per A atau P sama dengan F per A. Tapi kenapa pada tekanan hidrostatis P dirumuskan sebagai Rho dikali G dikali H? Oke, jadi kembali lagi ke konsep awal di mana P dapat dirumuskan sebagai W per A. Nah, W sendiri dapat dijabarkan menjadi berat jenis dikali dengan volume zat cair atau berat jenis dikali V. Nah, untuk mencari volume itu kita akan menghitung A-nya dikali dengan tingginya atau H. Jadi volume diturunkan menjadi A dikali H, maka didapati persamaan W sama dengan berat jenis dikali area dikali ketinggian. Nah, selanjutnya karena P sama dengan W per A, maka P sama dengan ini W itu kan berat jenis dikali A dikali H, kita masukkan ke sini, kemudian dibagi dengan A. Nah, ini kalau dibagi dengan A, maka A-nya akan menjadi 1, di sini juga 1. Kita nggak usah tulis, jadi P sama dengan berat jenis dikali dengan H. Nah, untuk berat jenis sendiri bisa diturunkan lagi menjadi seperti berikut, maka P sama dengan Rho dikali G dikali H. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata atau mungkin kekeliruan dari saya, mohon maaf. Mungkin bisa untuk langsung dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.